Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dilimpahkan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran kali ini yang akan kita bahas, yaitu mengenai cara menganalisis transaksi untuk kita susun sebagai jurnal nantinya. Jadi ini ada beberapa contoh yang saya sudah tampilkan. Contoh transaksi perusahaan jasa akan saya buat analisisnya. Nantinya hasil analisis ini akan kita buatkan jurnal umum. Oke, kita mulai saja cara menganalisis transaksi yang nantinya hasil analisis ini kita akan buatkan jurnal umum. Yang pertama yaitu tanggal 2 Februari dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Ragon sebesar 24 juta. Berarti analisisnya itu dibeli secara kredit, berarti utang bertambah, utang usaha bertambah, kemudian karena dia beli perlengkapan, berarti perlengkapan bengkel, perlengkapan bengkel bertambah sebesar 24 juta. Kenapa utang bertambah? Karena dari kata-kata dibeli secara kredit. Kemudian perlengkapan bengkel ini muncul dari kata dibeli perlengkapan bengkel sampai muncul perlengkapan bengkel. Oke. Kemudian kita kerja lagi analisis kedua, yaitu tanggal 5 Februari diterima pelunasan piutang. Berarti Anton ini, karena ini Anton yang buat laporan keuangan, berarti Anton ini menerima pelunasan piutang. Berarti kalau dia menerima pelunasan piutang, berarti diterima muncul kasnya bertambah karena dia terima pelunasan piutang. Berarti muncul piutang, akun piutang usaha, karena dia sudah menerima, karena sudah dia lunasi piutangnya, berarti piutangnya berkurang sebesar 4 juta. Kenapa kas bertambah? Karena ada kata diterima pelunasan. Kenapa piutang berkurang? Karena ada kata piutang berkurang karena pelunasan piutang. Berarti piutang Anton berkurang karena dia ada salah satu pelanggannya yang melunasi piutangnya. Begitu cara menganalisis tanggal 5. Kemudian kita lihat lagi analisis 8 Februari. Diperhitungkan pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 6 juta. Berarti analisisnya diperhitungkan pendapatan jasa, berarti muncul nama akun pendapatan jasa bertambah dari kata ini, pendapatan jasa reparasi. Kemudian muncul lagi kata piutang usahanya bertambah dari kata-kata ini diperhitungkan. Berarti dia baru menghitung, belum dia bayar. Berarti Anton mempunyai piutang dari jasa reparasi mobil itu sebesar
juta. Jadi pendapatan jasa ini muncul ini dari kata-kata pendapatan, kemudian piutang usaha ini muncul dari kata diperhitungkan, artinya pendapatan jasa ini belum dia terima, baru dihitung. Jadi belum dia terima berarti Anton belum menerima piutangnya, berarti piutangnya bertambah. Oke, kemudian kita lihat analisa tanggal 10. Diambil perkas untuk kepentingan pribadi, berarti diambil perkas untuk kepentingan pribadi, berarti muncul kata prive Anton, karena diambil untuk kepentingan pribadi. Itu mengambil uang untuk kepentingan pribadi, itu muncul nama akun prive-nya bertambah. Kemudian karena Anton mengambil uang perusahaan, berarti kasnya perusahaan berkurang sebesar 1 juta. Berarti Anton ini mengambil uang di perusahaan, berarti pengambilan Anton bertambah, kemudian uangnya perusahaan berkurang, berarti kasnya perusahaan yang berkurang karena perusahaan ini yang membuat laporan keuangan. Oke, kemudian analisa tanggal 12. Di sini dibeli kompresor seharga 2 juta. Kata dibeli kompresor berarti kita ambil nama akun yang ada di nama-nama akun itu kompresor, berarti mesin bertambah, bukan peralatan tapi mesin, karena kompresor berarti mesin bertambah itu sebesar 2 juta. Sampai di sini jumlah tersebut dibayar per kas, berarti kasnya berkurang, artinya jumlah 2 juta ini dia bayar baru 1.500.000, berarti kasnya berkurang 1.500.000 dari kata-kata dibayar per kas sebesar 1.500.000. Sisanya dengan kredit, berarti sisanya dengan kredit muncul nama akun utang usaha bertambah, sisanya berarti sisanya dari ini yang 1.500.000 berarti 500. Sisanya dengan kredit. Kenapa bisa utang? Karena ada kata-kata dengan kredit kemudian ada kata dibeli dengan kata kredit, berarti kalau dibeli dengan kredit berarti muncul akun utang. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 15. Analisanya yaitu Anton menambah modal usahanya sebesar 200 juta. Anton menambah modal usahanya sebesar 20 juta dengan penyerahan uang tunai. Berarti Anton ini, ceritanya ini soal Anton ini menambah uang ke perusahaan. Berarti yang dia analisa adalah perusahaan, berarti kasnya perusahaan bertambah 20 juta karena Anton memasukkan atau menyetor ke perusahaan. Kemudian berarti kasnya perusahaan bertambah. Kemudian di sini modal usahanya, berarti modalnya perusahaan bertambah sebesar sama 20 juta. Begitu. Yang dianalisis perusahaan bukan Anton, berarti kasnya perusahaan karena Anton menambah modal usahanya, berarti kasnya bertambah, modalnya bertambah. Oke, analisa selanjutnya untuk transaksi tanggal 17. Dibayar beban listrik sebesar 100.000, beban air sebesar 50, beban telepon 75. Berarti kita tulis dibayar
berarti kas berkurang. Berapa dia bayar? Ya jumlahkan ini. Beban listrik itu 100, beban air 50, berarti 150, ditambah beban telepon 75, berarti 225. Berarti kasnya berkurang 225. Tuh. Kemudian karena dia bayar beban listrik, berarti beban listrik bertambah, kita tulis 100.000. Kemudian kita tulis lagi beban air bertambah sebesar 50.000, kita tulis satu-satu, tidak boleh digabung karena masing-masing punya nama akun. Kemudian beban telepon bertambah sebesar 75. Oke, sudah. Kita lanjut ke kenapa kas berkurang, karena ada kata dibayar. Makanya kasnya berkurang 225. Kenapa 225? Ya jumlah dari semua yang dia bayar ini. Misalnya beban listrik 100, beban telepon 75, kemudian beban air 50. Oke. Kemudian penulisan untuk setiap beban ini tidak boleh langsung, misalnya kalian tulis kas berkurang, kemudian beban bertambah sebesar 225, tidak boleh. Tidak boleh misalnya begini, kas berkurang, beban bertambah sebesar 225. Ini tidak boleh, salah. Tapi sebut satu-satu nama akunnya, karena ini nama akun beban listrik, beban air, beban telepon itu beda-beda. Beda-beda dia sebutkan di soal itu beda-beda. Makanya nomor akunnya, nama akunnya juga beda. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu tanggal 20 analisanya untuk perlengkapan yang masih ada sebesar 15.000. Berarti perlengkapan yang masih ada berarti perlengkapannya pernah. Berarti karena perlengkapannya yang masih ada itu 15 juta, berarti perlengkapannya berkurang karena masih ada. Nah, berkurang berapa? Karena ini sisanya, kalau masih ada berarti sisanya kita cari. Pernah tidak dia membeli perlengkapan? Kita cari di tanggal sebelumnya ada kata perlengkapan. Kita cari di mana tanggal sebelumnya yang ada nama akun perlengkapan. Ternyata di sini. Di tanggal 2. Di tanggal 2 perlengkapannya dulu 24 juta. 24 juta. Terus tanggal 20 tersisa 15 juta. Artinya masih ada 15 juta. Berarti perlengkapannya yang dulunya 24. Perlengkapan tanggal 20 Februari tinggal atau masih ada 15 juta. Berarti perlengkapannya berkurang. Karena dari 24 sekarang masih ada 15 juta. Berarti perlengkapannya berkurang berapa? Ya, berkurang dari 24 ke 15. Berarti 9 juta. Berarti perlengkapannya berkurang 9 juta. Kenapa berkurang? Ya dia pakai. Kalau dia pakai berarti muncul nama akun beban. Beban apa yang dipakai? Beban perlengkapan. Beban perlengkapannya bertambah sebesar sama 9 juta. Nah, itulah tadi cara menganalisis untuk yang nantinya untuk dibuatkan jurnal umum. Jadi ini adalah transaksi atau soal yang akan kita nanti buatkan jurnal umum. Jadi untuk pertemuan berikutnya, untuk video berikutnya kita akan menyusun jurnal umum dari transaksi ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.